sangat mungkin kita hadapi. Karena terkadang antara harapan dengan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berdampak pada respon diri kita itu beda-beda. Nah, apalagi masalah kehidupan kita bisa terkait perubahan yang tadi ya sudah dari sisi status, kemudian dari sisi pendapatan, atau dari masalah kehidupan yang lain yaitu kehilangan, duka cita, atau bahkan juga kegagalan. Nah, itu ternyata akan berbeda-beda bagaimana respon dari kita sebagai manusia itu terhadap permasalahan kehidupan. Karena apa? Ternyata tergantung dari bagaimana melihat masalah tersebut. Oleh sebab itu, sederhana yang saya ingin sharingkan. Mari dengan sharing kita yang kurang lebih 1,5 jam bangun I'm okay. Karena semuanya itu harus dimulai dari mimpi, dan dalam mimpi itu ada sebuah keyakinan. Caranya, mimpikanlah hal tersebut. Lalu kita desain dan lakukanlah. Ya, mimpi kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Aku mimpiku apa ya? Habis passion ini dalam untuk sambil saja, nggak apa-apa. Saya mau buka makanan tapi online saja. Udah, itu dilakukan. Ya, dan bisa jadi jutawan baru itu ya, gitu. Karena itu sudah kita dreamkan dan kita desain, lalu kita lakukan. Sesuai dengan kondisi. Kalau sesuai dengan kondisi, tentu sesuai dengan saran dokter. Tetapi kalau yang secara umum, nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Lalu berpikir positif. Jadi berpikir positif itu ya sudah, kita sekarang sudah mencapai masa purna karya, purna tugas, kondisinya sampai di sini, apapun yang terjadi di luar, kita tetap bersyukur, itu berpikir positif. Lalu ketika ada stres, mengelola stres itu lebih banyak, misalnya istilahnya ada istilah ventilasi itu diceritakan kepada orang lain supaya banyak orang konsultasi ke orang lain. Sekitar 42 menit, 5 menit di stretching atau pemanasan, warming up, kemudian 7 menit ada di pendinginan, sisanya sekitar 30-31 menit ada di gerakan-gerakan inti. Memang gerakan-gerakannya cukup banyak, tetapi tidak sulit, cuma lama, sehingga nanti ibu bapak akan merasakan kayak kemeng ya, kayak kemeng. Ada 5 bagian. Yang pertama tadi warming up, yang kedua memperbaiki posisi aku. Ada 4 cincin-cincin, jendela langit, gerak Lego. Kemudian bagian ketiganya itu intinya adalah mengkocok semua anggota tubuh kita, terutama jari-jari, lengan, kemudian kaki, lutut ya, sampai dengan tumit. Bagian 4. Nah, ini bisa dikelompokkan. Aset liquidnya apa sih? Aset yang gampang dicairkan, gampang diambil. Dan nilainya harus tetap. Naik boleh, nggak boleh turun. Karena itu yang ada di sini, bukan yang nilainya up and down. Kayak deposito kan kita cairkan ya pasti sama ya, berkurang mungkin kena penalti ya kalau dipercepat gitu, tapi kan mengurangi bunga kita. Nah, seperti itu. Tabungan, nah Bapak Ibu yang tadi saya lihat mayoritas banyak masih di tabungan, berarti masih aset liquid. Ini gampang banget diambil. Nah ini yang Bapak Ibu juga mesti hati, kalau gampang diambil ini berarti situasinya luar biasa. Nah mulai harus lebih berpikir dipindahkan ke aset investasi. Investasi apa? Ya investasi yang Bapak Ibu bisa apa? Nah besok kan ada tuh produk keuangan apa yang bisa diaset untuk pensiunan. Bapak Ibu nanti saya tunjukkan juga apa yang harus diperhatikan kalau mau investasi. Kan kalau ini produk sudah dibikin, dijual, lalu bagaimana kita mengembangkan lebih banyak lagi yang mengetahui produk kita yang mau membeli produk kita dengan segmen pasar yang baru. Ini intinya seperti itu. Nah ini saya
Kalau di Puri Mataram ini pernah saya untuk mengembangkan konsumen ini, saya mengundang bagaimana Pak Menteri itu bisa datang ke sana, seperti apa caranya, seperti apa Pak. Dulu bahkan Pak Presiden, Wakil Presiden itu bagaimana saya bisa datangkan beliau ke Puri Mataram. Akhirnya tadinya yang pasar kita hanya sempit di wilayah Yogyakarta, di wilayah Sleman, begitu. Akhirnya bisa meluas sampai ke Jakarta dan ke Indonesia. Proses selanjutnya adalah bagaimana kita membuat orang tersebut tertarik untuk membeli produk kita. Caranya gimana? Kita membuat marketing yang menarik. Karena pada proses sadar dan tertarik, itu yang paling kita tonjolkan adalah membuat orang penasaran. Bagaimana caranya kita membuat orang penasaran terhadap usaha atau produk kita. Katakanlah dengan promo, tadinya kita di awal-awal cuma jelasin kalau kita jualan tanaman hias, kemudian kita bikin, kalau di bahasa marketing namanya copywriting, kita bikin kata-kata promo menariknya. Jual tanaman hias yang menyegarkan imunitas. Promo hanya tersedia 10 tanaman saja khusus untuk minggu ini. Tertarik silakan hubungi kami, katakanlah. Dan untuk menulis buku banyak sekali tuntunan buku-buku petunjuk untuk kita bisa berkembang dalam menulis, banyak sekali buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, itu salah satu buku yang memotivasi kita untuk menulis. Kemudian ya kunci peradaban, kunci kemajuan itu adalah membaca, dan kalau membaca itu ada tulisan yang bermanfaat dan berkualitas. Kalau menghitung bibit biasanya kita menimbang Bapak. Kita timbang 1 on, itu dihitung berapa jumlah dalam 1 on itu. Dan paling tidak ini tidak boleh nimbang hanya 1 kali, minimal 3 kali. Nimbang 1 on bibit, setelah itu bibitnya dihitung jumlahnya berapa. Yang kedua nimbang lagi 1 on, dihitung lagi, nimbang lagi 1 on, dihitung lagi di rata-rata. Misalkan 1 on ketemu bibit 100, berarti 1 kilo 1000 bibit. Itu Pak, kurang lebihnya seperti itu, tidak persis jelas. Mungkin bisa kurang. Untuk membuat usaha itu kadang-kadang kita belum punya ide, belum punya inspirasi. Maka kita hadirkan di dalam pelatihan ini siapapun sharing atau Bapak Ibu jalan-jalan kemana-mana kemudian menemukan inspirasi, disitulah muncul Bapak Ibu inspirasi. Oh ternyata ada ya kebutuhan pasar seperti ini, ternyata ada ya bisnis seperti ini, ternyata ada ya. Akhirnya Bapak Ibu muncul ide. Oh idenya apa ya? Oke, berarti perlu dibuat usaha ini. Nah setelah muncul ide, jangan lupa diimplementasikan. Ini dalam bisnis tidak harus sempurna, langsung sempurna Bapak Ibu. Tetapi mulai hal yang kecil.